Hi everyone, how are you doing? I hope you are doing well. Today we are going to learn about time clauses. So, mungkin bertanya-tanya apa itu sih sir tentang time clauses. Jadi time clauses ini adalah the future time clauses in the English language are introduced by conjunctions such as after, as soon as, before, until, or till, ya, when, whenever, and the last while. Jadi ini adalah sebuah conjunction yang kita gunakan, yaitu adalah untuk menghubungkan dua buah klausa yang terdiri atas subjek atau verb, ya. Jadi ada main clause dan ada time clause, ya. Jadi kalimat utama dengan klausa waktunya. Jadi biasanya menggunakan kata after, as soon as, before, until, when, whenever, dan while. Biasanya ini adalah digunakan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Sekali lagi adalah untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi ini kita menggunakan conjunction ini tanpa mengubah makna daripada kalimat itu sendiri. Jadi dengan menambahkan makna ini atau conjunction ini tidak akan mengubah makna kalimat yang kita buat, melainkan untuk menekankan dan menegaskan, ya, dan menegaskan kalimat yang kita ungkapkan. Fungsinya sekali lagi adalah untuk menegaskan atau menekankan kalimat atau klausa yang kita sebutkan. Jadi kamu bisa lihat ini time clause ini seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan conjunction if. Nah, if mungkin kamu pernah dengar conditional. Conditional itu ada 4. Yang kita hanya pakai conditional pertama, yaitu if, jika, ya. Yang kedua adalah when, ketika, as soon as, segera, before, sebelum, after, setelah, until, sampai, itu sama dengan till, ya, while, ketika. Oke, jadi sekali lagi ada if, when, as soon as, before, after, until, while. Jadi kita menceritakan untuk menekankan yang akan terjadi di masa yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Jadi contohnya menggunakan kata if. Contohnya adalah if you help me with the dish. Nah, jika kamu membantu saya mencuci piring, I will help you with your homework. Jadi saya akan membantu kamu untuk mengerjakan PR kamu ke depan. Jadi kira-kira seperti itu contohnya, ya. Kemudian kita menggunakan kata when, ya. I will call you when I get home. Saya akan menghubungi kamu ketika saya sampai di rumah. Jadi menekankan, aku akan hubungi kamu kapan? Ya, ketika saya sampai di rumah. Jadi menekankan, ya, apakah dia sudah sampai? Belum, ya. Dia hanya menekankan untuk masa yang akan datang. As soon as, I'll call you as soon as I get home. Saya akan segera menghubungi Anda ketika saya sampai di rumah, ya. Ya, ketika dia akan segera menghubungi, ya, sampainya dia di rumah. Kira-kira seperti itu. Before, I'll call you before I leave. Saya akan menghubungi kamu sebelum saya berangkat. Oke. Kemudian after, I'll call you after I speak to. Jadi speak dengan siapa? Ya, I call you after I speak to John. I call you after I speak to Daniel. Ya. Jadi saya akan menghubungi kamu setelah saya berbicara dengan John atau Daniel. Until, ya, atau till. I'll call you until Dave arrives. Saya akan menghubungi kamu sampai Dave-nya sampai. While, I'll call you while you do shopping. Saya akan menghubungi kamu ketika kamu berbelanja. Oke, jadi letak daripada conjunction ini bisa di awal daripada kalimat kamu, atau juga bisa di tengah-tengahnya dan tidak mengubah maknanya sama sekali. Ya, ini adalah yang pertama. Jadi kita lihat dulu contoh yang seperti ini, kita compare, ya, kita bandingkan yang sebelum dan sesudah ada conjunction tersebut. I'll come back, biasanya kalau future itu kita menggunakan kata will, ya. I will come back home, ya. I will come back home and I will do it. Oke, jadi ada dua di sini, I will come back home, dan di sini I will do it. Kita menambahkan conjunction, I'll do it when I come back home. Jadi when I came, ya,
is the time close. Jadi waktunya ya ketika dia akan mengerjakan pada waktu ketika ya ini waktu close-nya, waktunya waktu kapan ya, ketika dia sudah sampai di rumah. Jadi sebelum dia sampai di rumah dia tidak akan mengerjakan itu. Oke, jadi dia akan lebih menekankan. Yang kedua, you will push this button and the door will open. Oke, as soon as you push this button, the door will open. Ya, seketika kamu akan menekan tombol itu, maka pintunya akan terbuka. Fungsi daripada conjunction itu, ya. Selanjutnya, it is raining. Oke, it's raining. We won't. Won't ini adalah singkatan dari will not, ya. We won't be able to go out. Jadi kita tambahkan we will not be able to go out. Ini ada conjunction. If it is raining. Kita nggak akan mungkin bisa keluar jika ini lagi hujan. Jika sedang hujan, bagaimana kita mau pergi? Kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya ada you'll need my car. You'll need my car. Take it. Jadi whenever you need my car, you can take it. Kapanpun kamu membutuhkan mobil saya, kamu bisa memakainya atau menggunakannya. Ya, kamu bisa ambil mobil dia, pakai mobil dia. Ya, jadi ini menekankan apakah dia pada waktu itu membutuhkan mobil? Mungkin saja tidak, tapi dia mau menekan kapan saja, whenever. Oke, menceritakan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Selanjutnya, ya. Ini adalah rule yang pertama. If we describe an action that is happening at the same time as another future action, ya, or the two activities are simultaneous, we use the present continuous tense in the times clauses. Jadi ketika ada menceritakan waktu yang bersamaan, nah, jadi sama-sama terjadi nih, sama-sama sedang terjadi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Waktu yang bersamaan. Contohnya, we are going to cut the grass. You'll pick the apple. Oke, saya mungkin akan mau memotong rumput, dan kamu akan dan kamu akan mengambil apel atau memetik apel. Maka kita secara bersamaan, saya ngambil apel, kamu akan memetik apel. Maksudnya saya motong rumput, kamu memetik apel. Jadi biasanya itu kita menggunakan kata while. Ya, jadi while ini menggunakan present continuous. Jadi while we are cutting the grass, ketika saya sedang memotong rumput, you will pick the apples. Ya, jadi while we are cutting the grass, you will pick the apples. Jadi while ini biasa diikuti oleh present continuous. Ya, kita sudah belajar present continuous, bukan? Maka bisa menggunakan kata while, waktu yang bersamaan. Oke? Yang kedua, the future perfect tense and future perfect continuous, ya, become the present perfect and present perfect continuous in the clauses. Artinya begini, kamu bisa lihat contoh ini. I will have finished. Ini adalah tenses, ya, future perfect tense. Ya, perfect tense rumusnya adalah have plus verb 3. Kalau future maka kita tambahkan will. I'll have finished my homework in 10 minutes, then I will go out. Jadi kita ubah dia menjadi present perfect. Bagaimana present perfect? Seperti ini. Ya, kalau nanti kalimatnya seperti ini ya. Jadi after I have finished my homework, I will go out, atau I will go out after I have finished my homework. Tergantung tensesnya yang dipakai. Kalau dia present ya tetap present ya. Kalau dia perfect, khusus pada kata future perfect. Jadi ya, ketika saya sudah akan ya selesai mengerjakan tugas, apakah sudah selesai? Belum. Ya, dia sudah akan selesai. Ya, 10 menit lagi ya dia akan pergi keluar. Begitulah makna kalimat yang ini. Ya, after I have finished, kembali ke perfect, sempurna ya. Sempurna selesainya ya, setelah selesai sempurna selesai tugasnya ya. Karena perfect itu menceritakan, perfect namanya juga perfect pasti sempurna. Jadi after I finish ya, after I finish my homework, I will go out. Atau I will go out
after I finish my homework. Jadi inilah fungsi daripada conjunction ini ya, untuk menekankan klausa ya yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan biasanya ini digunakan semuanya, conjunction yang tersebut tadi adalah untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik, tugas kamu di rumah adalah kamu buat time clausesnya ya, dengan menggunakan kata yang sudah ada dalam kurung ini, menggabungkan kalimat ini dengan conjunction yang sudah terbuat di sini. Oke, itu saja tugas kamu. Kalau ada pertanyaan silahkan kamu boleh bertanya ke nomor pribadi Sir ya, dan langsung saja dikumpulkan kalau kamu sudah selesai. Oke guys, I think that's enough for today and see you.